Kita bersuka cita merayakan yubileum menghormati Bunda Maria di tahun yang penuh pengharapan ini. Saudara, sahabat, para romo, bulan Oktober menyambut kita bukan hanya sebagai bulan Maria yang penuh rahmat, akan tetapi juga bertepatan dengan perayaan yubileum yang menjadi sumber pengharapan kita, yang membawa kita memasuki pintu keselamatan, pintu suci keselamatan. Inilah saatnya kita mengenang peristiwa yang mengubah sejarah, sebuah kisah tentang iman, tentang doa, dan keberanian. Mari kita ingat sebentar kisah Lepanto, Oktober 1571, ketika doa mengalahkan ancaman dan ketakutan. Sebagaimana kita ketahui, Teluk Lepanto antara Yunani dan Turki sebuah ancaman serius menggantung di atas kekristenan. Panglima Turki Ali Pasha sesumbar mengatakan akan meratakan Roma dan menjadikan Basilika Santo Petrus sebagai kandang kuda. Namun, di tengah kancah politik dan ketakutan, berdiri Paus Pius kelima, seorang Dominikan yang mengenakan jubah biarawannya. Ia sadar koalisi negara-negara Katolik, Liga Suci, yang dibentuknya bersama raja-raja Spanyol, Austria, Jerman, dan lainnya, bahkan sampai Eropa Timur, tidaklah cukup. Kekuatan terbesar justru terletak pada iman. Paus Pius kelima menyerukan untuk mendaraskan rosario siang dan malam. Kemudian ia menunjuk Don Juan, seorang pangeran dari Austria, sebagai panglima perang. Dari pantai Italia, Siena, armada ini bergerak membawa bukan hanya senjata, tetapi juga rosario di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Sepanjang perjalanan, mereka tak henti-hentinya mendaraskan rosario. Pasukan juga diwajibkan untuk menerima sakramen tobat dan merayakan Ekaristi. Di Lepanto, badai hebat tiba-tiba bertiup, namun sebuah keajaiban terjadi. Angin yang seharusnya menerpa pasukan salib tiba-tiba berbalik arah, memberikan keuntungan kepada mereka untuk menembaki musuh. Di tempat lain, sementara pertempuran berkecamuk jauh di Vatikan, Paus Pius kelima dalam diskusi dengan para kardinal mendapat penglihatan Bunda Maria menampakkan diri disertai ribuan malaikat memberkati pasukan suci yang sedang berperang. Hari ini bukan saatnya berdiskusi. Hari ini mari kita berdoa, bersyukur, dan mendaraskan salam Maria, seru Paus Pius kelima. Dan seketika utusan perang datang membawa kabar kemenangan. Pasukan salib telah memukul mundur pasukan Ali Pasha. Paus Pius kelima kemudian mendaraskan kidung sukacita Simeon. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai, sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi. Sejak saat itulah tradisi bulan Maria
bulan Oktober menguat. Ini adalah warisan kita. Kalung rosario di tangan dan semangat membara di hati. Kisah Lepanto mengajarkan bahwa ketika manusia bersatu, ketika kita bersatu dalam doa dan bertobat dan merayakan Ekaristi, Tuhan campur tangan. Hari ini, di tempat ini, di MRPD, kita melihat wujud iman yang sama. Perang sesungguhnya ada di hati kita. Perang melawan kemalasan, perang melawan kebodohan, perang melawan acuh tak acuh, bahkan perang melawan narkoba yang tumbuh subur di sekitar kita. Umat dari penjuru Regio Selatan ke Tapang berduyun-duyun berbaris menuju pintu suci, Porta Sancta. Kita datang bukan hanya untuk mengenang sejarah perang, tetapi untuk menjalani persiarahan jubilium kita sendiri. Sebuah perjalanan iman yang penuh pengharapan, yang diawali dengan doa di hadapan pintu suci, kemudian menerima sakramen tobat, dilanjutkan dengan penitensi persiarahan menuju Gua Maria MRPD, lalu ditutup dengan Ekaristi. Bersukacitalah umatku, pembebasanmu sudah tiba. Kita diajak untuk belajar dari kepolosan anak-anak. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Namun kita juga harus bertobat. Seperti kata Yesus, kalau kalian tidak bertobat seperti anak-anak yang disimbolkan melalui perjalanan luce, cahaya mata, Ve, Sin, dan Sky, kita tidak akan menerima keselamatan. Mari kita membuka pintu hati kita menuju pintu keselamatan, sebab dalam iman, harapan sekecil apapun kita memiliki harapan, dan harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pasukan suci masa kini adalah kita yang berjuang dengan senjata doa dan kasih dan perbuatan yang penuh berpengharapan. Semoga Bunda Maria, Ratu Rosario senantiasa menyertai persiarahan jubilium kita. Tuhan memberkati.